Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat atau kalimat subordinatif adalah kalimat yang terdiri dari dua klausa. Klausa pertama bertindak sebagai klausa utama atau induk kalimat, sedangkan klausa kedua bertindak sebagai klausa bawahan, disebut juga sebagai anak kalimat. Untuk memperjelas, mari kita analisis kalimat "ia bekerja terlalu keras sehingga jatuh sakit" berdasarkan analisis strukturnya. Ia bekerja terlalu keras termasuk bagian klausa utama atau disebut juga induk kalimat. Sedangkan sehingga jatuh sakit termasuk ke dalam klausa bawahan atau disebut juga anak kalimat. Konjungsi sehingga adalah konjungsi yang menyatakan hubungan akibat. Konjungsi dalam kalimat majemuk bertingkat disebut juga subordinator. Ia bekerja terlalu keras sebagai induk kalimat diterangkan. Sedangkan sehingga jatuh sakit sebagai anak kalimat berfungsi menerangkan. Ia bekerja terlalu keras sebagai induk kalimat dapat berperan sebagai kalimat tunggal dan secara struktural sudah memiliki makna yang lengkap. Sehingga jatuh sakit, kejelasan makna muncul setelah dirangkai dengan klausa utama. Secara struktural tidak bermakna lengkap. Dalam penulisan kalimat majemuk bertingkat, haruskah ada tanda koma? Jawabannya adalah iya, jika klausa bawahan atau anak kalimat posisinya berada di depan induk kalimat. Artinya, tanda koma wajib dipakai. Contohnya, agar anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan teratur, penjelasan diberikan seminggu sekali. Antara kata teratur dengan penjelasan, disisipi tanda koma untuk memisahkan antara anak kalimat dengan induk kalimat. Berdasarkan subordinatornya atau konjungsi atau kata penghubung, kalimat majemuk bertingkat dapat dibedakan menjadi 7. Yang pertama, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan akibat. Yang kedua, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan cara. Yang ketiga, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan sangkalan. Yang keempat, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan kenyataan. Yang kelima, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hasil. Yang keenam, kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan penjelasan. Sedangkan yang ketujuh adalah kalimat majemuk bertingkat menyatakan hubungan atribut. Kalimat majemuk hubungan akibat ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Contohnya, ia bekerja terlalu keras sehingga jatuh sakit. Penjelasan diberikan seminggu sekali sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan
teratur. Kalimat majemuk hubungan cara ditandai oleh kata penghubung dengan. Contohnya, kesebelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. Contoh kedua, dengan cara menggendongnya, anak itu ia bawa ke rumah orang tuanya. Contoh ketiga, pemburu itu menunggu di atas bukit dengan jari telunjuknya melekat pada pelatuk senjatanya. Kalimat majemuk hubungan sangkalan ditandai oleh konjungsi seolah-olah seakan-akan. Contohnya, keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada suatu apapun yang terjadi. Contoh kedua, dia diam saja seakan-akan dia tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Contoh yang ketiga, ia pun menghapus wajahnya seakan mau melenyapkan pikirannya yang risau itu. Kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal sedangkan. Contohnya, pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak. Contoh kedua, para tamu sudah siap sedangkan kita belum siap. Kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. Contohnya, tempat ini licin, makanya Anda jatuh. Contoh kedua, yang datang berwajah seram, makanya saya lari ketakutan. Kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu. Contohnya, berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. Contoh kedua, kebun ini telah dibersihkan ayah, yaitu dengan memangkas dan menebang belukar yang tumbuh di sekitarnya. Kalimat majemuk hubungan atributif ditandai oleh konjungsi yang. Contohnya, pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Contoh yang kedua, kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap penggunaan bahasa yang baik dan benar. Contoh ketiga, hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindan siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Silahkan Anda katakan ya atau tidak sesuai dengan pernyataan pada tabel refleksi diri berikut. Baik, pernyataan nomor 1. Pernyataan nomor 2. Pernyataan nomor 3. Pernyataan nomor 4. Alhamdulillah, ulasan mengenai kalimat majemuk bertingkat telah selesai kita bahas dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.